Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsil matin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang paling mulia dari permukaan bumi, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke harga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita petang hari ini. Kita masih berada di Kitabul Jihad dan dalam bab Fadlul Jihad, keutamaan jihad. Dan ini insyaallah pembahasannya cukup panjang ya, tentang jihad dan berbagai keutamaannya, agar kita mengerti betul betapa nilai jihad itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hadis-hadisnya bisa kita pelajari. Jamaah ini rahmati Allah, di dalam pengantar Kitabul Jihad, Imam Nawawi juga mengetengahkan sebuah ayat di dalam surat An-Nisa ayat 95. Hal itu juga berkait dengan, kalau dilanjutkan ke 97 sampai dengan 100, hal itu dikaitkan dengan peristiwa hijrah para sahabat Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Di ayat yang ke-95 itu Allah menceritakan di dalam sebuah firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah sama. Jadi tidak sama antara orang yang beriman yang duduk-duduk saja. Jadi sama-sama beriman, tetapi yang satu itu duduk-duduk saja di rumah, tidak keluar berjihad di jalan Allah, dan juga tidak ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tanpa memiliki uzur untuk tidak keluar itu tidak ada alasan secara syar'i. Tidak mempunyai uzur. Dengan dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan jiwanya. Nah, ini
betapa tingginya nilai jihad itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penghargaan tersendiri bagi orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad apa saja kemarin sudah kita jelaskan ya. Ada macam-macam jihad itu sudah kita jelaskan. Kalau kita tarik di dalam kehidupan yang sekarang, maka tidak sama orang yang mau berbakti sosial di tengah-tengah masyarakat untuk kesejahteraan, untuk bermacam-macam ya, memajukan kehidupan rakyat, bergotong royong mendirikan sekolah, mendirikan tempat-tempat ibadah, mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan bangsa. Itu tidak sama dengan orang yang hanya duduk-duduk saja di rumah itu. Padahal dia memiliki kesempatan itu. Badannya sehat, hartanya ada, dan dia juga diberikan kemampuan untuk itu, baik fisik, jasmani maupun finansialnya. Dengan orang yang mau kerja bakti di tengah-tengah masyarakat, itu tidak sama. Mereka yang mengambil bagian di dalam aktivitas yang seperti itu, turut pula memakmurkan masjid dan merawatnya, itu berbeda dengan orang yang punya kesempatan, punya finansial, tapi tidak ulurkan tangannya dan tidak juga keluar untuk membantu jihad fisabilillah. Jadi tidak salah. Bagi orang-orang yang menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka dia turut pula mengambil peran di dalam aktivitas kehidupan yang seperti itu untuk kepentingan umum. Ini sebuah motivasi bagi kita, bahwasanya Allah menyebutkan tidak sama. Jadi orang yang duduk-duduk saja di rumah dengan yang turut berbakti sosial ya, untuk mencerdaskan bangsa, masyarakat, untuk memakmurkan kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Lebih-lebih yang berjihad itu tidak hanya dengan tenaganya saja, tetapi juga dengan hartanya. Karenanya disusul dengan ayat yang lain, Imam Nawawi juga mengetengahkan, sebagaimana di kesempatan yang lalu sebagian sudah kita bahas, yaitu surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 13 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya ini, kita disodori tentang perniagaan. Biasanya orang kalau ingin berdagang, berniaga itu apa yang diinginkan? Yaitu keuntungan. Maka Allah coba menyodorkan hal itu, sebuah perniagaan yang tidak akan rugi. Tidak akan, kalau kita berdagang bisa untung, bisa rugi. Tetapi ini perniagaan yang tidak pernah rugi. Perniagaan yang seperti apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi untungnya itu dia tidak akan terperosok di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebuah keuntungan yang tidak bakal orang itu merugi, yaitu tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim
wa anfusihim dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu kalian beriman kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasuli, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beriman dan imannya itu dia benar-benar beriman ya. Kalau kita baca di 97 surat An-Nisa, kalau tadi di 95, kalau di surat An-Nisa 97 itu dikatakan ada orang yang tidak benar-benar beriman gitu ya. Jadi sudah memeluk Islam tapi imannya masih diragukan, tidak benar-benar beriman. Sehingga apa? Kalau tidak memiliki iman ya, seseorang itu tidak akan mampu berjihad ya. Imannya masih ragu. Dia tidak mampu berhijrah. Kalau di 97 itu diceritakan ada orang-orang yang tidak mau hijrah karena mereka tidak memiliki iman. Imannya itu masih tembre gitu ya. Ya mereka syahadat ya. Mungkin juga sholat, tapi imannya itu belum benar. Imannya itu masih lebih cinta dunia daripada akhirat, lebih cinta makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan itu adalah Allah dan Rasulnya agar kalian berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi mereka lebih cinta hartanya ya, dagangannya di Mekah, keluarganya, sanak kerabatnya, tanah leluhurnya, ya mereka cintai. Mereka lebih cinta dunia yang seperti itu. Sehingga apa yang terjadi karena mereka tidak berhijrah, tidak memiliki teman di lingkungan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu memaksanya dia untuk ikut berperang melawan umat Islam di Madinah. Nah ini makanya akhirnya mereka mati ketika diperintah perang itu mati. Orang yang mati di dalam barisan orang-orang kafir, maka mati mereka itu mati kafir. Tempatnya adalah neraka. Jadi meskipun mereka itu saya beriman, tapi kalian lebih cinta dunia dibandingkan cintanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengingatkan tu'minuna billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Baru perintahnya apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau imannya itu sudah benar, maka dilanjutkan perintah Allah itu dengan jihad di jalan Allah. Karena jihad itu memerlukan iman yang benar, yang dia sendiri yakin bahwa kalau saya berjihad itu akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yakin. Jadi jihadnya itu bukan karena dunia, bukan karena seseorang, tapi semata-mata jihad fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan amwal, dengan harta yang kalian miliki, baik dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Bisa seluruh pikiran, tenaga yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, dan apa saja kemampuan yang kita miliki, itulah bi anfusikum, yaitu jiwa kita. Yang puncaknya jiwa itu adalah nyawa kita. Itu kita persembahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau itu yang kalian kerjakan,
kalian lakukan, maka itulah lebih baik bagi kalian. Jika kalian mengerti. Mengapa Allah bertanya jika kalian mengerti? Kalau kalian beriman, orang beriman itu pasti mengerti bahwa Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Itulah perniagaan yang tidak bakalan merugi, karena balasan surga itu tidak sebanding dibandingkan amalan-amalan kita. Dengan harta yang kita persembahkan misalnya, tidak sebanding dengan surga yang kenikmatan yang tiada tara. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Yaitu kenikmatan, keindahan surga itu yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata, oleh telinga pendengaran kita, bahkan oleh tidak terbesit sedikit pun dalam angan pikiran kita. Itulah surga yang tidak mampu digambarkan. Tapi Allah mencoba untuk memvisualkan surga itu bagi manusia. Inilah. Tidak hanya itu, Allah juga mengatakan yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati an dzalikal fawzul azim. Yaitu kemudian Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita ini pasti berdosa ya, berdosa. Belum tentu kita ini lalu kemudian memohon ampun dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu perbuatan baik kita ini bisa menutupi dosa-dosa kita. Karenanya kita ditunjukkan perbuatan amalan yang bisa mengampunkan dosa, yang nilainya amat tinggi, yaitu jihad fisabilillah. Itulah yang bisa mengampunkan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Setelah diampuni dosa-dosanya, maka Allah berikan rahmat, yaitu dimasukkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya itu, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini coba divisualkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat tinggi yang baik di dalam surga. Ada bukit-bukit, gunung-gunung yang indah. Ada surga yang bertingkat-tingkat. Ini memang Rasulullah SAW menyebutkan keindahan surga itu yang tidak pernah kalian lihat dengan mata penglihatan kalian, tidak pernah kalian dengar dengan telinga kalian, dengan pendengaran kalian. Keindahan semilir angin di surga yang begitu merdu, air yang gemericik yang begitu indah, tidak pernah kalian dengarkan di pendengaran kalian, dan bahkan tidak terbesit sedikit pun dalam pikiran akal kalian. Jadi kalau kita diperintahkan untuk menggambarkan surga itu tidak akan mampu imajinasi kita itu menjangkaunya. Tapi Allah juga mencoba untuk menggambarkan itu, memvisualisasikan surga itu di dalam Al-Quran itu. Nah itulah surga Aden. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Jadi begitu surga Aden itu yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah
kemenangan, kejayaan yang agung itu. Kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mau keluar dari rumahnya untuk berjihad fisabilillah. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak bisa meyakini ini, ya, meyakini tentang surga. Jadi ketika Allah mengiming-iming gambaran surga yang seperti itu, maka bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, ya tidak begitu tertarik, karena mereka tidak terlalu percaya. Karenanya iman yang pokok itu adalah iman hari akhir, kehidupan akhirat. Karenanya Allah dan Rasulnya sering mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi iman kepada Allah dilengkapi pula dengan iman kepada kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itulah kekuasaan Allah yang maha besar, yang kita tidak akan mampu untuk menjangkau itu. Mampunya menjangkaunya yaitu dengan iman kita. Maka ketika Allah menggambarkan di dalam Al-Quran pohon-pohon, misalnya keindahan surga itu batangnya tidak dari kayu, ya. Batang-batang pohon di surga itu dari emas. Dari emas. Orang itu ketika di surga sangat suka dengan emas. Di dunia ini tidak semuanya orang suka emas, karena tidak mampu membeli, ya. Jadi kalau melihat toko emas itu tidak sepiro tertarik, paling delok-delok gitu, karena kita tidak mampu membelinya. Tetapi di surga orang yang sangat suka, saya senang dengan emas permata. Buah-buahannya itu, pohon-pohonnya itu tidak tinggi, tapi buahnya itu sangat rendah, yang mudah untuk dipetik. Ketika dia dipetik, maka dia berbuah kembali, dan itu tidak pernah habis. Dan orang-orang di surga itu tidak akan bosan memakan buah-buah yang ada di surga itu, karena begitu lezatnya. Tidak ada perasaan bosan di sana. Kalau di dunia ini kadang-kadang bosan, balik-balik ditetir kate, saya bosan gitu ya, bosan, ya pasti. Ya. Kalau di surga tidak ada perasaan bosan seperti itu, ya. Nah, ini buah-buahnya sangat rendah, itu mudah dipetik, dinikmati, akan menjulur kepada kehidupan orang-orang di surga, penduduk surga. Sungai-sungainya yang mengalir di bawahnya itu juga jangan bayangkan seperti sungai di selatan kita itu, ya. Sungai di dunia ini ya budak ya mampu ya itu. Kita cari ya keindahan sungai paling ke pegunungan di sana. Ada air terjun, itu pun kotor, ya, kotor. Tetapi sungai di surga tidak bisa dibayangkan, ya, jernih airnya. Bahkan ada sungai yang terbuat bukan air, tetapi sungai dari susu. Wah. Dan susunya pasti berbeda. Kalau di kita ini adalah sampai sehari mabuk basi susunya. Tapi sungai yang mengalir susu itu tidak pernah basi, yang lezat, ya, ketika diminum itu sangat melegakan dan melezatkan. Itu surga, sungai di surga. Baik, dan juga sungai yang airnya itu bukan air, tetapi mengalir di situ airnya madu yang bisa dinikmati setiap saat, ya. Dari air yang dari khamr,
Berbeda dengan khamr di dunia yang memabukkan, tetapi khamr di akhirat di surga adalah khamrnya yang sangat lezat, yang bisa dinikmati. Dan juga di dalam surga itu tidak ada perasaan iri, perasaan dengki, tidak ada. Semuanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat buruk gitu. Karena orang-orang di surga itu istrinya tidak satu. Makanya yang ingin istri lebih satu di dunia, yuk rotok diempet ngenteni menin swarga gitu ya. Di surga saja. Jadi istrinya tidak satu, dan itu bidadari yang tidak pernah luntur cantiknya itu, tidak termakan usia. Kalau di dunia itu ya paling lama ya 30 tahun lah ya, cantik itu. Selebihnya itu paling-paling ya bekas cantik itu. Lalu di surga selamanya cantik, bahkan semakin cantik, semakin cantik. Yang laki juga begitu, semakin tampan, semakin tampan. Ya, podo aja gitu. Karena di surga itu juga ada basar, ada basar itu. Kalau di kita ini basarnya hari apa? Hari Ahad ya, hari Ahad pagi itu ada basar. Di surga tidak. Ada basar itu hari Jumat. Hari Jumat itu ada basar. Karena sudah tidak ada lagi Jumatan di sana itu, ya. Tinggal menikmati. Tidak ada namanya amal, tidak ada. Yang ada itu balasan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada basar hari Jumat, tetapi basarnya itu bukan jual beli, bukan. Memang di situ disediakan banyak hidangan, tetapi basar itu adalah sarana bersilaturahim satu dengan yang lain. Ketemu sanak kerabat, orang tua, anak cucu, ketemu di hari Jumat itu. Manakala keluarga itu ahli surga, dengan sahabat-sahabat yang dulu pernah bersahabat di dunia. Kalau mereka sama-sama dimasukkan di surga, maka hari Jumat itu mereka bersilaturahim, ketemu satu dengan yang lain. Perempuan-perempuannya ada di rumah, perempuannya ada di rumah. Ini basarnya khusus untuk laki-laki, saling silaturahim. Lalu ketika mereka pulang itu diceritakan di sana ada angin yang bertiup, yang meniup semilir-semilir, meniup orang-orang yang pulang dari basar itu, yaitu kebanyakan semuanya dari kaum laki-laki. Maka angin yang semilir itulah yang meniup orang-orang ahli surga yang pulang ke rumah itu. Maka sesampai di rumah mereka itu semakin cakep ya, muda kembali ya. Sehingga sesampai di rumah ketemu dengan istrinya, bidadari, maka semakin mesra kembali. Kemesraan tidak pernah luntur. Maka kalau kita menginginkan kemesraan yang hakiki, yaitu tunggu kehidupan di surga. Jika kalau di dunia ini kita upayakan, kita mesra itu. Karenanya istri yang satu dengan lain tidak ada rasa dengki. Bertetangga juga tidak ada rasa dengki. Bertetangga di surga itu semuanya indah itu. Berbeda. Jangan bayangkan seperti di dunia misalnya. Dengan tetangga itu tidak semuanya bisa akur. Satu dengan yang lain itu ya saling mengintai, kadang-kadang begitu, saling nyatur satu dengan lain. Untuk rukun itu kadang-kadang sulit, tetapi di surga tidak ada lagi perasaan-perasaan seperti itu.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga tidak ada lagi orang tua. Nah, ini pengumuman. Jadi yang tua-tua itu diumumkan ini. Yang masuk surga itu, kalau sudah masuk surga itu tidak ada lagi orang tua. Makanya ada seorang ibu-ibu yang sudah tua, ketika Rasulullah menjelaskan seperti ini, menangis dia. Menangis. Bagaimana nasib saya itu kalau di surga tidak ada yang tua? Rasulullah tersenyum dengan mengatakan, yang di surga itu semuanya akan dibuat mudah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 30-35 tahun di usia-usia yang sangat prima, sangat produktif. Kemudian semuanya menjadi mudah. Jadi menjadi yang tua itu dia mudahkan lagi. Makanya tadi juga angin yang semilir itu bisa membuat mudah kembali. Dan itu semakin ganteng, semakin cantik orang-orang di surga. Kalau lagi menggambarkan bidadari itu ya dan apetan putih lah ya, wanita atau perempuan di dunia itu. Makanya ya, kalau jangan mencari yang tidak ada di dunia ini, ya cukup apa yang dikasih Allah, itulah yang kita syukuri. Jangan mencari lagi yang lebih cantik lagi, yang lebih cantik ya. Dan itu tidak akan bisa melebihi bidadari. Makanya ya yang pasti itu adalah orang-orang yang dimasukkan di surga akan dijodohkan, diberikan istri, pasangan, yaitu bidadari yang sangat cantik dan indah ya. Nah, kecantikannya ini kalau digambarkan oleh Rasulullah SAW yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain, tidak disentuh oleh manusia maupun jin, yang dipersiapkan memang sebagai pasangan orang-orang yang dimasukkan, laki-laki yang dimasukkan ke surga. Dan yang lebih lagi itu yang menjadi dambaan setiap laki-laki kalau di dunia ini, bahkan sampai direwangi cari ke mana-mana itu obat-obat, namanya obat kuat ya, obat kuat itu cari kemana-mana. Di surga Allah menjadikan kelipatan kekuatan orang-orang di surga itu bisa 100 kali lipat, sehingga bercengkrama dengan istrinya yang tidak hanya satu itu ya, dinikmati sepanjang masa, tidak memiliki rasa capek ya, capek, kesel, tidak ada sambatan, begitu senantiasa prima gitu, senantiasa prima. Memang itulah kenikmatan di surga ini. Jadi laki-laki diberikan kemampuan bisa 100 kali. Jadi setiap saat kapan saja dia sudah bisa menikmati dengan pasangan hidupnya. Dan itu di dalam rumah yang dibangun itu dengan penuh emas permata, bangunannya itu tidak ada dinding semen yang seperti ini, tapi dari emas permata yang begitu elok dan indah. Dan puncak kenikmatan orang-orang yang di surga itu adalah ketika mereka diperlihatkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari di bulan purnama dengan para sahabat, ketika Rasulullah berbincang, tiba-tiba Rasulullah melihat bulan itu. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Mengapa wahai Rasulullah engkau memandang bulan seperti itu?" Apa kata Rasulullah di tengah-tengah sahabatnya? "Seperti itulah kalian memandang, melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Semuanya bisa melihat Allah." Itulah kenikmatan yang amat tinggi di dalam kehidupan surga.
Betapa indahnya Allah, makhluknya, ciptaannya di seluruh alam jagat raya yang begitu indah. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang menciptakan segala keindahan yang ada. Nah, itulah nikmat yang amat tinggi di dalam kehidupan hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan istri kita, dengan perempuan-perempuan yang ada di dunia sekarang? Mereka yang menjalani menjadi hamba-hamba Allah yang salihah, maka mereka akan ditempatkan sebagai bidadari-bidadari yang sangat mulia, bahkan sebagai ratu-ratu bidadari. Makanya kalau kita juga doakan semua istri-istri kita itu adalah menjadi istri-istri yang salihah, sehingga kelak menjadi ratu-ratu bidadari yang akan juga bertemu dengan kita, menjadi pasangan kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja memang peringatan bagi perempuan ketika Rasulullah SAW dinampakkan neraka itu, Rasulullah mengatakan, sayang di dalam neraka itu banyak dari perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Memang penduduk bumi ini banyak. Nah, mungkin satu saat nanti yang terbanyak itu, yang lebih banyak adalah perempuannya. Sehingga mereka itulah yang memenuhi, lebih-lebih di zaman akhir. Mereka itulah yang memenuhi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di zaman-zaman akhir yang seperti itu. Ditutup ayat ini, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada lagi karunia yang lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Jadi ketika berjihad itu di jalan Allah, berperang, Allah juga memberikan kemenangan kepada pasukan umat Islam waktu itu. Itu yang juga diinginkan, diberikan kemenangan ketika berjihad. Karena berjihad itu bisa membunuh juga bisa terbunuh. Kalau ini di medan perang itu, bagi yang terbunuh maupun yang membunuh itu pun mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka yang terluka di medan jihad itu, kelak di akhirat darah mereka tetap mengalir, tetapi aromanya, baunya itu sangat harum, menunjukkan bahwa mereka itulah orang-orang yang dahulu pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallahi wa fathun qarib, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang, wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, sampaikan berita gembira itu kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau kita memiliki iman yang benar, maka kita akan yakin bahwa itulah surga dan segala kenikmatannya itu. Mesti kita kepencut ya, mesti kita kepencut. Jadi kalau kita tidak kepencut dengan surga, itu pertanda bahwa iman kita ini tidak terlalu benar gitu. Nah, kalau kita diceritakan oleh Allah, mencoba untuk memvisualkan tentang surga, lalu hati kita terperanjat dan ingin meraih surga itu, itulah tandanya kita memiliki iman yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang pertama ya, di dalam bab jihad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah hadis ini diriwayatkan
bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Jadi perbuatan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulih. Jadi ini pokok, yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok. Kalau kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak akan terpicut dengan jihad maupun dengan kehidupan akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman itulah yang pertama. Seseorang itu mampu berbuat kebaikan karena dia memiliki iman. Seseorang mampu melangkahkan kakinya ke masjid karena dia memiliki iman. Karena tahu Allah itu pasti membalasnya. Setiap langkah mengampunkan dosa kita, setiap langkah mengangkat derajat kita. Ini kalau tidak memiliki iman, mereka tidak yakin itu. Tidak bisa memacu dirinya untuk melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beriman yang yakin bahwa setiap langkahku menuju masjid mengampunkan dosa-dosaku, setiap langkahku mengangkat derajatku di sisi Allah. Dan kalau ini kita pupuk terus, maka kita tidak akan henti-hentinya untuk melangkahkan kaki menuju masjid. Tidak ada timbul rasa malas dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita tidak melangkahkan kaki ke masjid, maka kita merasa rugi kita. Karena kita tidak mendapatkan ampunan Allah, karena kita tidak mendapatkan derajat kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Rasulullah ditanya amal apa yang terbaik, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madza? Lalu sahabat itu bertanya lagi. Beliau bertanya, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Kalau sudah memiliki iman yang benar, maka yang kedua ini pasti bisa meraihnya, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak memiliki iman yang mapan, jangan berharap ya. Jangan berharap kita mampu berjihad. Kita akan mengatakan sama dengan ayat yang tadi 95 itu. Mereka memilih duduk-duduk saja di rumah daripada di medan bakti sosial kita di tengah-tengah masyarakat itu. Tenaga kita yang kita keluarkan untuk tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diperuntukkan oleh Allah, dan itu akan dilebihkan derajat kita dibanding orang-orang yang duduk-duduk saja di rumah itu, sambil nonton TV, menikmati suguhan yang hangat, bercengkrama dengan keluarga. Itu yang lebih mereka nikmati. Padahal itu adalah sesuatu yang membuai saja bagi kita, yang tidak sebanding dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila summa madza? Lalu kemudian apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala hajjul mabrur. Yang ketiga adalah haji yang mabrur. Yang bisa menyamakan dengan jihad fisabilillah itu adalah haji mabrur. Haji mabrur. Pernah perempuan-perempuan di Madinah itu demo kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya sekarang saja ada demo itu. Dulu ada demo, Rasulullah pernah didemo. Wahai Rasulullah, itu kaum laki-laki itu bisa mudah untuk mendapatkan surga.
karena mereka diberi kesempatan berjihad, berperang. Lalu kami ini bagaimana? Ini nasibnya, kata Rasulullah, anak uang tak kesing ini gitu ya. Karena mereka menginginkan kenikmatan surga itu sama dengan laki-laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dikatakan di dalam satu hadis tertentu, bahwa kalian membantu saja itu perlengkapan suamimu itu, orang laki-laki yang mau berangkat berperang, siapkan makanannya, siapkan pakaiannya, apa saja yang diperlukan berjihad, kalian persiapkan itu, dan kalian akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Di dalam hadis yang lain, apalagi yang bisa kami perbuat? Haji mabrur, berhajilah dan jadikan haji kalian itu mabrur. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada lain balasannya bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ini yaitu hadis yang bersumber atau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disebut dengan muttafaqun alaih. Ini hadisnya. Jamaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan keimanan kita, dan lebih-lebih bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.